Hydran Podcast Network. Welcome back to podcast Hydran bareng gua Putu bersama salah seorang temen gua. Cuma karena jaraknya jauh jadi by the way dia ada di Kalimantan. Kalimantan apa, Bre? Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya. Ada bareng gua via sambungan telepon ada Brenda. Halo Brenda. Iya, halo. Salam lo. PSBB. PSBB mah di Jakarta, di sini kagak. Emang di situ enggak? Enggak, di sini mah normal. Emang enggak ada yang enggak ada yang reaktif atau positif apa? Masa enggak ada sama sekali? Ada sih, cuman di sini ini doang pembatasan sampai jam 10 malam doang. Habis itu semua tempat kayak mall, kafe gitu harus tutup. Udah itu doang aturannya? Itu doang. Iya. Oh, enak sekali ya. Jadi Brenda ini kan awalnya dulu sempat kerja di Jakarta, cuma karena kantornya itu bungkus ya? Nggak bungkus sih. Terus? Lebih tepatnya karena efek pandemi. Kan kebetulan gue kerja di salah satu event organizer di Jakarta yang ngurusin konser. Karena pandemi kan nggak ada konser ya udah joblas, akhirnya gue memutuskan untuk balik ke sini, ke peradaban gue yang asli. Jobless berarti kantor lo maksudnya kan event, terus semua orang-orangnya emang disuruh cabut semua? Karena mostly freelance sih, jadi ya gitu deh, nggak terlalu bermasalah. Kali ini kan gue tuh mau ngajak ngobrol lu nih, lu kan sempet sharing banyak banget experience lo soal apalagi lo sempet lama main dating apps. Terus gue denger cerita-cerita lo sebenarnya tertarik banget buat ngupas kisah lo, dan kebetulan lo bersedia kan? Udah bersedia. Terus gue expose juga. Jadi kebetulan nih kalau gue nggak tahu, gue kan sering minta komen gitu ke yang dengar, terus kayak mereka tuh suka penasaran. Kalau beberapa kan ada yang kayak jangan sebutin di Instagram ya, terus ada yang bilang udahlah nggak usah pakai nama gue yang benar gitu, please gitu. Nah kebetulan nih kan lu, makanya gue selalu tanya lu mau gue sebutin gak nama aslinya. Terus kan tadi makanya lu nanya kan pro kontranya apa, akhirnya lu menyetujui bahwa identitas lu akhirnya akan dipublish. Aman ya Bre ya? Aman sih, kan gue juga Instagramnya di lock, jadi aman lah. Follower lu berapa sekarang? Follower gue dikit kok, cuman teman-teman aja. Enggak, gue takutnya kalau misalnya nanti udah publish nih, takutnya tiba-tiba ada yang follow lu banyak gitu. Takutnya. Ya nanti gue disaring lah, bisa. Oke, siap. Tahu sendiri kan netizen Indonesia ini, tahu-tahu tiba-tiba ngirim DM gak cuma teks, ada image-nya, videonya. Repmi dong, apaan? Minta dikasih bintang kali ya titipnya. Anjir. Nah, kita ngobrol. Gue kan agak bingung nih mulai dari mana ya kalau kita mau cerita. Dari lo dulu aja mendingan. Lo tuh gue pengen tanya sebenarnya, lo kan udah beberapa kali meet up sama beberapa cowok. Terus lo sering ngobrol juga kan sama mereka yang ya emang mereka ibaratnya strangers nih. Kalau lo biasanya kan mereka orang-orang yang baru lo kenal ini kadang nggak semua satu frekuensi gitu kan sama kita gitu kan. Nah lo sendiri itu gimana sih awalnya lo main dating app sampai lo benar-benar menemukan strangers yang dalam tanda kutip itu lo bisa ajak dia untuk hook up?
sih biasanya gue bakalan ngobrol-ngobrol dulu ya biasa. Gue nggak bakalan langsung ngebuka kalau gue itu tuh suka, gue tuh hypertext gitu loh. Nggak sampai kayak gitu. Jadi tuh mostly selalu gue yang mancing duluan gitu. Nih orang gue jadi tertarik deh sama nih orang, dan gue bisa percaya lah kalau misalnya kita bakalan jadi FWB atau ya semacamnya gitu. Jadi ya mostly kayak gue ngeliat nih orang lucu, kalau misalnya gue teasing dia gimana ya, ternyata responnya baik, terus ya udah ketemu ngobrol baru deh lanjut. Nggak pernah yang langsung kita main ya ketemu, kebetulan sih belum pernah. Jadi paling enggak lu ada kayak semacam introduce dulu ya, jadi kayak obrolan apa ini orang masuk apa enggak, ngobrol sama gue gitu. Pernah nggak dapet yang nggak nyambung ngobrol ya? Yang nggak nyambung udah pasti pernah sih, karena ini kan gue udah ya cukup lama di Jakarta dan gue juga sering traveling, jadi gue kadang pemakaian suku kata yang menurut orang daerah itu tinggi banget, berkelas lah. Suka diiniin apaan sih, kan kita di Indonesia, apaan sih kan kita di Samarinda gitu. Itu gimana maksudnya? Gue nggak masuk deh maksudnya. Maksudnya kosakata. Kayak kosakata yang kayak gue bilang manipulatif lah, terus perspektif kayak gitu-gitu. Oh, kalau di daerah nggak masuk? Yang nggak masuk karena ya mungkin aneh aja gitu. Terus juga kan gue sempet tuh di dating apps pasang foto dari belakang gitulah, cuman pakai tong doang. Salah gue juga sih, cuman kayak jadi gue ada match gitu, terus tekan nomor, nama gue disimpan sebagai Siska E. Wow. Oh my god. Ya beda dong. Buat yang belum tahu, apa namanya? Buat yang belum tahu, tong itu celana dalam yang tipis banget, yang kayak tali ya, yang kayak cuma tali tipis gitu ya. Yang nyelip di pantat. Iya. Oh bukan, maksud gue yang benar-benar iya juga ya, salah dong gue. Ini menurut gue sih lebih tebel dikit lah ketimbang G-string. Kalau G-string kan benar-benar tipis doang gitu kan. Ya gitu. Nah berarti kan Siska lagi. Aduh. Tapi kan gini, emang tujuan lo main Tinder emang awalnya nyari partner for sex, atau memang lo ya fun aja lah, atau emang lo niatnya temen ngobrol atau cari teman baru? Tiga-tiganya sih. Makanya kan gue ada berapa kali itu udah main Tinder, hapus kayak gitu ya. Jadi tergantung mood gue sih. Kalau sekarang sih cuman cari teman aja ya, karena gue ngerasa kayak gue cari yang nyambung dulu lah ngobrolnya. Nantilah kalau misalnya emang gue udah bisa percaya, baru deh kalau gue menyingkap sifat asli gue, menyingkap ya begini. Iya paham. Emang lu mendefinisikan diri lu adalah seorang hypersex memang? I used to, tapi kayak karena gue sudah discover BDSM, jadi gue sekarang lebih prefer ketemu yang beneran lo dominan ya, gue submisif, daripada gue harus ngajarin orang baru yang pastinya bakalan aneh gak sih. Dan ini juga dari pengalaman gue, matching sama orang lokal, terus gue minta ini ya, spanking aja menurut mereka itu tuh freak gitu. Spanking gue nggak tahu, ya. mungkin mereka
mostly pada vanilla kali ya di sini. Ya mungkin mereka kayak merasa takutnya, mungkin nggak tahu ya, mungkin experience-nya sebelum ketemu lo itu ya memang yang biasa aja gitu, yang normal aja gitu kan. Kalau tiba-tiba ketemu lo yang minta di spanking, buat yang belum tahu spanking itu yang agak mukul lah ya, ada gerakan pantat. Tangan, iya pantat, bepak, harder. Juga gue suka Kang digigit puting gitu kan. Oh, lu suka? Gue suka. Terus gue suka dikasih cupang yang banyak gitu di titit gue, di tits, my tits. Mereka juga pikirnya lo tuh freak gitu. Makanya gue sekarang nih ya, gue beli sex toy, gue beli nipple clamps. Anjrit. Untuk memenuhi memenuhi keinginan lo itu. Keinginan gue sendiri. Makanya plus juga karena lagi pandemi nih, gue berapa kali ya ketemu sama orang pada minta rapid dulu cuy. Ya kali lo modalin dulu dong. Anjrit, minta rapid. Iya. Tapi lu ketemu maksudnya emang ya, buat check in. Di Tinder kan gue ketemu mostly bukan orang sini sih. Ada orang asing yang kerja di sini. Jadi ya di chat gitu ya, oke, kita mau ketemu di salah satu bar minum. Ya kalau misalnya emang nyambung ya kita lanjut lah ke hotel gitu kan. Cuman ya gitu, dia mintanya rapid dulu gitu ya, biar lebih aman aja. Cuman kan gue ngerasa gue nggak kemana-mana, gue nggak ada kontak sama siapa-siapa, jadi kayak ngapain ya. Oh, orang asing itu maksudnya foreigner. Yep. Oh, terus mereka nanti minta bukti tanda rapid lo non reaktif. I don't know. Aneh banget, kayak mau lamaran kerja, anjrit, mau gituan doang. Iya, makanya ya mending gue percaya sex toy aja ya kan. Benar. Tiap gue mau nge-podcast kan, gue tadi dapat komen. Kalau bisa setiap narasumber pertanyaan pertamanya tanyain dong, kapan terakhir kali having sex gitu mulu. Ini nih sumpah, nanti ada screenshotnya gue kasih. Nih, lu sendiri kapan terakhir kali? Terakhir kali itu bulan Juni. Itu di ketemu. Jakarta? Di Kalimantan. Enggak, ya? Udah di sini. Itu ketemu sama salah satu koko gitu deh di sini. Tapi gue justru jadi kayak turn off gitu ternyata. Titiknya ini dia pijet gitu, lo tau kan, kayak maerot gitu lah pokoknya. Nggak ngerti maksudnya gimana sih? Jadi dia pijet gitu yang memperbesar gitu deh. Jadi diameternya itu jadi melebar. Kalau misalnya mau di-compare sama gasing tradisional zaman dulu, nah kayak gitu dah bentukannya. Jadi diameternya gede di atas, yang kayak gue ngelihat aja itu tuh udah langsung takut. Iya, sempat masuk kayak celup doang. Habis itu gue itu teriak Anjrit. Dan berdarah. Terus dia minta maaf. Ini bukan yang videonya lu kasih ke gue ya? Bukan, Pak. Itu bukan ya? bulan April ya. Oh, itu bulan April ya? Oke. Kirain video yang itu. Gue nggak bisa ngebayangin soalnya maksudnya titit maerot maksudnya yang bentuknya kayaknya, tapi gue ada bayangan yang lo maksud itu yang kayak pangkal batangnya itu normal gitu kan, terus makin ke atas makin kayak bengkak gitu bukan? Iya.
Itu emang pijit Maerot ya? Semacam itu, dia ngomong sendiri sama gue. Jadi katanya di kota ini itu tukang urut terkenal, bahkan sampai pejabat-pejabat juga pada Anjrit. ke sana. Itu cuma bener-bener, maksudnya lu kenapa bisa turn off ngelihat sesuatu barang yang maksudnya gede gitu? Orang kan biasanya suka ya, nggak tahu nih ya, makanya ini gue nanya dulu perspektif lo yang lo, apalagi lu kan ngerasain langsung nih, kenapa lu bisa ngerasa itu turn off dan sakit? Yang bikin gue turn off aja, ya karena ini pertama kalinya gue ngeliat titik cowok yang nggak rata gitu loh. Kan kalau biasanya kalau emang gedenya bule kan emang rata gitu, nggak pernah tuh ada yang gue lihat kayak pentungan gitu atau kayak pentungan satpam. Ya gimana sih, gue takut aja gitu ya. Kan gue dijemput sama dia pakai mobil. Terus di perjalanan mau ngerum gitu, dia minta buat blowjob gitu. Gue kaget dong ngeliatnya, terus gue nyoba dan rahang gue sakitnya minta ampun dong. Enggak, kok bisa ini lu blowjob tapi kok rahang lu sakit? Ya kan gue udah nyoba blowjob. Itu saking lebarnya maksudnya? Gue sakit. Iya, kayak kan gue itu kan udah pernah nih sama orang Afrika tapi kulit putih, mohon maaf bukan hitam. Oke. Itu 24 cm. Anjrit, lu bawa penggaris ya? Dan kok bisa ya, kok bisa tahu exact ininya? Kadang ada bule yang ngukur gitu loh. Oke. Yang emang ngukur sendiri buat ngasih tahu ke gue gitu. Nah, gue selama dari 31 orang nih baru 2 kali yang berdarah. Pertama yang si bule Afrika ini, yang kedua ya si koko ini. Anjir, jadi lu udah tidur sama 31 orang. Anjir dasar. Gue punya kok listnya, namanya siapa aja di catatan di notes HP gue. Enggak, kayak biasanya gue soalnya ada temen gue juga yang ngasih lihat listnya gitu, terus listnya kayak nama, terus ini dari mana, terus ditandain ini ada icon apa gitu. Terus pas gue tanya, ini icon apa? Ini tuh icon yang enak banget gitu. jadi iya sumpah ini enak banget. Enak banget tuh ikonnya ini. Bintang-bintangnya gitu. Iya, betul. Ini icon ini, oh ini enak. Terus kalau icon ini lebih dari 10 kali gitu. Jadi dia tuh kayak mungkin dia karena saking dia termasuk hyper dan dia umurnya masih 22 tahun apa ya kalau nggak salah. Dan dia nggak pernah kayak gitu sama pacarnya, selalu sama yang dari Tinder gitu, sama strangers gitu. Gila deh pokoknya. Gitu. Ceritanya dia tuh ada di episode podcast gue yang ke berapa gue lupa gitu. Pokoknya dia kelahiran tahun 99. Lu 9 berapa sih? 94. Iya, dia 99 gitu. Dan baru Oktober lalu dia ngelepasnya kan. Jadi dari Oktober sampai sekarang tuh mungkin udah 40-an. Baru dari Oktober 2019 kemarin. Gila, overexplore sekali. Iya, hampir setiap hari. Gila enggak? Tapi oke sih, maksudnya secara experience tuh orang gila. Dan lu kalau ngelihat mukanya, lu nggak akan nyangka. Nanti gue kasih lo screenshotan ini orangnya ini, tapi buat FYI lu aja gitu. Gila, lu nggak bisa ngeliat karena tertutup dari atas sampai bawah. Kalau gue sih emang lebih ngerem gitu sih, karena gue nggak mau gue itu tuh pokoknya jangan sampai lebih dari 35 deh kalau bisa. Anjrit. Kalau bisa. Lah, tunggu deh, lu 30 itu yang dari dating apps itu berapa? Pokoknya dari 31 itu pacar gue ada 5. Yang di luar itu
itu berarti ada 26 ya? kayaknya dating apps 26-an semua ya? deh. Iya. 26 itu dating app semua? Wait, yang 2 itu gue ketemu di gunung. Oh, di gunung. Oke. Oh iya, lo kan anak gunung juga nih, Iya, jadi lo iya, tau iya. lah gimana ya kan, Iya. sepik-sepik di atas gunung gitu. Tapi gue nggak pernah sih. Gak pernah sepik-sepik sih. Gue kalau udah alam tuh yaudah. Gitu. Iya, walaupun ketemunya di gunung gitu kayaknya agak Ya kan gue nggak sepik-sepik kan, gue aslinya nih introvert. Kalau Iya. misalnya lo ketemu sama gue langsung, ah. gue itu tuh cenderung pendiam gitu. Nah ya mungkin itu yang bikin orang pada penasaran kan. Itu juga gue nggak ada Oke. tukeran Instagram atau nomor gitu, nggak ada gitu. Jadi doi dapet ini Instagram gue dari tag tempat foto di gunung itu. Iya, barulah dia Gitu. DM kontak, yuk ngamar yuk gitu. Ya nggak ngambar juga Oh, sih. enggak. Kebetulan kan kita beda kota nih. Pas gue lagi liburan ke sana, terus ya udah, kamu di sini ya. Oh ya udah, yuk ketemu gitu. Kamu di mana? Di hotel ini. Ya udah aku temenin. Itu gue lagi mens, tapi kan gue sange, ya udah diajar aja. Anjir lagi mens dihajar. Aci Iya, goblok. tapi untungnya bukan yang pas lagi deras-derasnya gitu tuh, enggak sih. Pas Pas mau habis ya. 4-5 hari gitu deh. Iya. Oke, paham. Berarti lumayan juga ya. Lu berarti kalau dihitung dari dating apps aja udah 24 orang. Gila lo. Itu tuh selama berapa tahun? Selama berapa lama? Berapa tahun ya? Tahunan ya? Jadi itu gua main dating apps kayaknya dari 2013 gitu deh. Gua main apa itu namanya? 2013 mah belum ada Tinder. Iya kan, gua main Bitalk. Bitalk ya, oke. Yang Gua isi main tukang Bitalk, pijat. terus habis itu Isi tukang pijat Terus semua habis anjir. terus habis itu gue main ini ya, gue main Tinder, terus gue main Bumble, sama akhirnya sekarang main OkCupid. Oh, jadi sekarang yang lagi aktif OkCupid. Iya, karena nggak tau, gue ngerasa nyaman aja, udah tahu gitu intentionnya mereka apa, ya kan. Jadi kayak lebih gampang gitu. Sedangkan kalau Tinder atau Bumble kayak mesti nanya-nanya lagi segala macem. Nah, lu dari kebanyakan cowok nih ya, dari 31 cowok ini ada nggak menurut lo yang the best ever lo sama yang very 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 bad for you? Yang paling best itu mantan gue sih. Oh, lo emang mantan ya paling ini ya? Jadi mantan gue itu Arab, Pak. Maksudnya Arab? Orang Arab. Jadi dia yang memperkenalkan gue sama BDSM gitu. Ini dia yang ngambil virgin lo? Terus ya lo enggak sih, bukan. Terus? Dia itu kerja di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya kita main pas dia lagi pulang ke Indonesia aja kan. Ya gitu, gue diajarin, anal itu gini loh, ternyata spanking itu tuh enak, nikmat loh rasanya. Ternyata justru bikin birahi makin naik, itu. Terus juga ditambah dengan ada film kayak 50 Shades gitu kan, yang membuat pokoknya kalau gue nonton itu tuh udah basah sih. Lu nonton sendiri aja basah? Iya, apalagi kalau ada teman dia ya, apalagi kalau Netflix and chill ya, wah. Iya, harus dicoba sih. Wah, tai, kok banget tai. Belum pernah kan? Harus dicoba. Belum, iya. Oke, nanti ya. Oke. Sama siapa sama lo? Itu jadi bahas di sini. Abis itu apa? Yang The Bad. Yang The Bad-nya itu ada 2
2 sih. Anjir, 2 banyak berarti. Jadi yang pertama itu dia itu ini pemakai narkoba gitu deh, setahu gue. Anjir. Dan itu tuh titit yang pernah yang terkecil yang pernah gue lihat. Terkecil? Selama ini. Iya, itu gedenya itu tuh kayak cuman sejempol kaki gitu doang. Sejempol jadi, kaki? Gue sekali doang sih main sama dia. Jadi itu tuh kayak kepalanya doang gitu masuk di Miss V gue, tapi kayak gue nggak ngerasa apa-apa, tapi dia tuh sampai orgasme sampai keluar gitu. Ya untungnya nih gue tuh bukan tipe yang jahat ya, jadi ya gue fake orgasm aja gitu, yang desa aja. Tapi gue nggak ngomong nih ke dia. Itu sekali itu doang. Terus yang satunya itu dia itu tuh nggak mau penetrasi, jadi dia itu tuh minta gue buat ngeblowjobin, tapi gue di compare sama tetangganya yang janda. Hah? Itu maksudnya iya, di compare gue. Iya. Nggak pas lagi main, maksud lo gitu compare. Iya lagi kayak ngobrol gitu loh. Anjing, tapi sambil goyang ngobrol ya kan, gitu. Aneh aja gitu. Jadi pas lagi goyang nih, pak Iya. pak terus lu ngobrol gitu. Ngobrol gimana? Ngobrolnya gimana? Ya aku itu tuh Tunggu, gue yang pak lo yang ngobrol ya. Pak. Terus lanjutin ngobrol dong, dialognya dong. Iya, dia bilang aku itu tuh sukanya kalau disepongin. Nah itu tuh aku tuh pernah sama tetangga aku yang janda. Wah enak banget deh mulutnya. Terus gue yang denger gitu kan langsung turn off, ya apaan sih lo kok gitu. Terus karena mostly cowok-cowok yang pernah gue ketemu nih kayak 80%-nya itu tuh selalu mengedepankan jadi prioritasnya itu tuh kalau gue yang puas duluan. Ya, jadi kayak iya apaan sih nih orang, aneh banget dah. Ya itu deh. Tapi lu sama dia juga cuma sekali doang. Soalnya waktu gue balik tuh pulang kan, dia nganter gue pulang. Dia itu ngomong gini ke gue, kamu tuh mending open BO deh daripada kayak gitu sama cowok-cowok, kan enak dapat uang terus gue tampar sampai mulutnya berdarah. Gue nggak minta maaf, gue nggak peduli, gue pulang. Anjir. Terus dia nggak teriak, Brenda? Enggak sih, cuman kayak dia kayak marah juga gitu, kayak orang tua aku tuh aja nggak pernah ya nampar aku kayak gini. Ya lo mulut lo nggak pernah dijaga, buset. Ya kalaupun nih emang lo mau nanya gitu, mostly kan orang ada sopan santunnya, maaf ya kalau aku nanya gini, maaf, tapi bla 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 gitu kan. Kalau ini enggak langsung kayak gitu. Emang gue semurah itu apa? Kalau gue semurah itu lo apa kabar? Ya benar. Kalau emang gue murah nih, berarti selera gue juga murah. Ya berarti lo murahan dong, gitu kan? Iya, dengan kata lain ya lu jilat ludah lu sendiri, lu ngomong soal diri lu sendiri kan, kena dong lu berarti. Iya gitu. Oke. Nah, berarti kan soal yang si titit yang lu bilang operasian Maero tadi kan belum kelar tuh. Itu nggak lu masukin ke the best atau the bad juga ya? Berarti maksud lu so-so ya? Maksudnya lumayan lah ya? Bukan so-so juga sih. Justru kayak gue ngerasa ya satu kali celup aja sih Pak. Jadi kayak gue nggak tahu rasanya gimana gitu. Nah, tapi itu masuk gitu sampai pangkal nggak sih? Kalau yang tadi tititnya Maerot itu? Gue
pokoknya gimana. Jadi ya salahnya dia juga nih. Gue kan udah bilang udah ya kita pemanasan dulu, tapi dia itu tuh terlalu birahi ngeliat pantat gue, karena menurut dia nih pantat gue itu tuh gede gitu loh. Karena kan gue emang lagi sering olahraga ya. Iya. Ya gitu, dia terlalu birahi. Dia minta maaf. Oke. So next time kalau misalnya nih emang kita ketemu lagi buat main, lo harus pemanasan. Iya dia minta maaf. Sampai sekarang sih dia sering itu ngehubungin gue, lagi di mana Bren katanya gitu. Tapi gue kayak cari alasan. Gue bilang lagi di luar kota lah, gue lagi mens lah. Sampai dia tuh video call gue, mana coba lihat. Anjir, dia penganut no pic hoax ya. Makanya gue, wah gila banget ya dah nih orang. Nah, gue itu kan di Jakarta ada Dedi gitulah. Dedi yang lo maksud meaningnya apa nih? Dedi bukan sugar daddy, bukan, tapi lebih ke kita itu FWB. Tapi dia tuh lebih prefer kalau misalnya gue manggil dia Dedi. Emang umurnya berapa? Gitu. Umurnya dia lebih muda dari gue setahun. Nah kok Dedi? Cuman dia gimana sih, kalau misalnya di Amerika kan kayak cuman buat teasing ngegoda gitu. Oke, buat naikin ini doang ya. Iya. Jadi kebetulan dia dominan, gue submisif kan. Karena pandemi nih, gue balik ke sini dan gue baru tahu ternyata si Koko yang Maerot ini sama FWB gue itu temenan. Mereka saling kenal. Betapa kecilnya dunia dong. Jakarta ke sini kan jauh ya Pak. Itu juga gue tahu kok. Gue taunya dari Instagram, terus ya udah gue nanya, oh gitu. Sempat dikenalin, cuman gak deket. Cuman kan ya gimana ya, kayak kok bisa gitu. Ntar kalau misalnya gue pikir-pikir, mungkin dari 31 orang ini ada yang temenan, ada yang saudaraan juga kali ya. Anjrit, kalau gitu ya sekalian aja ayo dalam satu waktu sekalian lah, ayolah borongan. Paket, ayo main paket 24 jam. Buset. Tapi kalau soal yang ngomongin titit tadi, lu kan pas main pasti ngelihat dong, maksudnya gerakan tititnya gimana. Lu ngelihat gitu bisa turn off gitu? Gerakan maksudnya? Nih lu lagi main kan, lagi tidur, terus lu pasti lihat dong pas lagi lihat keluar masuknya. Itu lu ngerasa aneh gitu, maksudnya ngerasa sakit, terus apa lu tipe yang kan gini, ada cewek yang ngelihat pas lagi main tuh dia tutup mata, terus ada yang dia ngelihat, ada yang dia ngelihat muka pasangannya. Sama yang si Mak Erot ini. Apa gimana? Iya, sama Mak Erot. Iya, kalau sama yang si Mak Erot ini kan gue mau ini dulu, gue kan mau ya seenggaknya gue ngebasahin misfit gue dulu lah atau gimana. Kan gue di atas nih, tiba-tiba sama dia ditarik, dimasukin, terus gue mau cabut sama dia ditahan. Terus enggak gue teriak, gue kesakitan, terus gue cabut, baru udah tuh kelihatan berdarah gitu. Tapi lu kalau sama yang itu Maer tuh pakai kondom nggak? Selalu pakai kondom Pak. Nah, kondomnya muat tapi? Kondomnya muat. Gue nggak tahu tuh mereknya apa. Emang maksud lo merek lokal pun nggak muat gitu? Ya gue kan gue nggak tahu ya gimana. Terus gue kan ngomong nih, karena dia gue nanya emang yang sebelumnya gimana, muat kok katanya gitu. Oh berarti, terus ya udah gue dengan positive thinking bilang, oh ya udah misfit gue sempit kali, gue bilang gitu aja. Oke, gue paham. Jadi kayak saya alibi ya. Buat 31 sih mostly pada bilang, teman-teman gue pada bilang
kalau Miss Week gue tuh nggak selebar itu kok untuk 31 orang. Jadi lu berarti selalu cerita ke partner seks yang mau main sama lo kalau gue udah tidur sama 31 orang gitu? Tergantung, kalau ditanya, kalau enggak mah ya ngapain. Iya, berarti setiap ditanya kan ada sebagian cewek tuh yang kayak itu udah tuh deep gitu loh, ngapain itu, nggak, itu privacy, ngapain gue kasih tahu ke dia gitu. Sebagian, kalau buat lo it's okay ya lu kasih tahu gitu. Kalau buat gue, kalau emang gue udah terbuka nih sama sifat asli gue yang cukup liar ini, ya gue ngasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya nih kayak biasa kan ada nggak sih yang di Tinder atau ya di mana aja lah, selalu nanya kamu pernah ngapain aja sama mantan kamu. Nah itu udah, kalau kayak gitu udah gue langsung cut off. Gue nggak mau ngasih tahu, gue nggak mau deket, udah cukup. Kalau dari awal lanjutan lagi, iya, kayak bukan kayak itu penting banget apa? Toh kalaupun emang iya atau enggak tuh ya urusan lo apa gitu kan. Karena kalau dari awal itu tuh ya kita kenalan dulu aja kali, santai kali gitu. Justru kalau misalnya gue itu tuh ya gitu, gue tuh nggak suka kalau misalnya ada cowok yang langsung agresif ke gue nggak suka. Justru gue lebih suka kalau gue yang mancing duluan. Oke, gitu. paham. Jadi kadang gue dapet foto dikirimin foto titik gitu yang kayak buat apa, gue tuh nggak bakalan nafsu, kecuali kalau emang gue yang minta, kan itu beda cerita. Iya paham. Nah lu sendiri minta biasanya atas dasar apa? Kan nggak mungkin dong lu kayak iseng minta, atau lu kayak sebelum gue main sama dia gue harus tahu dulu lah gitu. Karena sebelum ketemu pasti bakalan ini sih dirty talk gitu. Oke. Atau Itu sexting gitu kan. Itu udah jadi rutinitas lo ya? Ya sekarang. Oke, kenapa? Karena pandemi juga kan. Iya. Jadi Lu kayak, sexting tuh oke ya? Oke. Ya jadi gitu. Yang lu kayak gini, lu kan kalau melakukan sexting itu kan nggak mungkin hanya satu cewek. Biasanya kalau lu nemuin mereka pasti kan kayak alurnya lu udah tahu nih, terus lu nggak bosen apa, maksudnya itu aja kayak textingnya gimana gitu kan. Rata-rata cowok tuh pasti similar gitu kan, sama kan yang jadi dibahas gitu. Yang bikin beda pasti gue selalu nanya. Jadi kayak ada pertanyaan. Oke, lo fantasi lo apa, fetish lo apa, lo pernah di mana aja, yang kayak gitu-gitu. Jadi kan kayak pemikiran gue jadi lebih terbuka. Jadi kayak gue kemarin itu baru belajar, baru tahu artinya vanilla. Oh, lu baru tahu artinya vanilla? Gue baru tahu, karena gue gue taunya yang mostly yang hardcore-nya aja kali ya. Hardcore-nya aja. Nggak terlalu tahu. Tapi lu pernah menjalani sama cowok vanilla pasti zaman dulu, apa awal-awal pacaran lah pasti. Cuma belum ngerti aja kali. Iya, gue terlalu polos, Pak. Wow, polos-polos 31. Brand, tadi kan lu sempat cerita tuh yang soal anak kopi janji jiwa tuh. Itu gimana ceritanya? Gimana, Brand? Itu jadi gue kan di OkCupid kan gue emang lagi, karena gue udah single 3 tahun dan gue nyari pacar gitu kan. Terus ya udah ini kenalan lah sama orang Jakarta. Dia itu
itu ya udah kita ngobrol aja, belum sampai ke yang sexting segala gitu. Ini baru match. Baru match, baru ngobrol gitu. Dia tuh udah mau ngirimin gue barang, karena kan dalam beberapa hari lagi kan gue ulang tahun ya. Minta alamat dong, mau dikirim katanya gitu. Terus ya udah, nah itu kan langsung nelpon ya malam itu juga. Ya udah dicerita, iya nih Jakarta mau PSBB lagi, cuman kalau misalnya memo udah keluar, aku bisa keluar kota katanya gitu. Terus gue tuh sempat ngerem gitu sih, apaan sih nih orang. Tapi ini kayak bener-bener 24/7 chatting mulu, telepon mulu, video call mulu, oke gitu. Gue kayak oke lah, boleh nih. Terus gue teasing gitulah. Lu yang mancing juga nih? Iya, gue mancing duluan. Terus kita VCS gitu. Oh, udah VCS. Dia nanya kalau misalnya kamu ulang tahun aku kesana ya, katanya gitu. Terus gue langsung shock. Shock seneng dong. Karena selama ini belum pernah ada yang mau nyamperin gue sampai keluar kota gitu. Jadi kayak gue shock aja. Ya gue itu justru gini, gue bilang, kenapa sih nggak cari aja yang di Jakarta yang lebih deket kan, daripada kesini juga gue jauh. Gitu. Cuman katanya ya udah nyambung aja ngobrolnya, jadi semua cowok gitu anjing. Nyaman. Gitu. Semua cowok Iya kan? Udah nyambung aja. Udah nyaman. Tai kucing. Gitu tuh kalau udah Ya anjir. ini ya gue sih ngedengerin aja, gue belum bilang. Ya itu kenapa nggak lu okein aja? Gue juga sih. Lu okein aja sih. Apa ya? Takut? Nggak tahu, gue lagi nggak mood aja gitu. Maksudnya nggak mood? Gue pengen nih punya pacar, tapi gue tuh nggak mood buat deket sama orang. Ya karena mungkin gue juga trauma, atau mungkin juga gue kan tipenya yang overthinking gitu kan. Kayak terus nanti kalau misalnya udah ketemu gimana, terus emangnya bisa ya LDR segala macam, karena mungkin juga dari pengalaman gue yang sebelumnya kan. Anjay, gue curhat ya. Oke, it's okay. Terus gitu. Lu emang gak kuat LDR ya? Kalau gue sih gue nggak masalah kan, karena gue love language gue kan word of affirmation gitu. Sedangkan cowok mostly quality time dan physical touch gitu. Betul. Kan. Dan perempuan itu tuh bisa kok nahan nafsunya, sedangkan kalau cowok kan enggak. Nggak juga, tergantung gitu. Oh ya, mau iya sih, mostly gitu. Jadi ya daripada nih dia justru jadi kayak buang-buang waktu kesini, bahkan sampai buang-buang uang, mending nggak usah sekalian gitu loh, gue mikirnya. Tapi kan gini, maksudnya lu belum tahu dia ke tempat lu nih, oke lah. Nah, bisa aja kan nanti setelah dia datang nih mendarat di tempat lo, ya kan nggak tahu gimana lo deal-dealannya nanti gimana. Belum tentu juga lo jadi lo having a relationship with him gitu kan, nggak tahu juga kan. Emang dia udah garanti emang kalau misalkan ke situ lo tuh udah pasti serius dianya. Bisa aja cuma aduh PSBB nih, terus gua kesana kan pasti ada dia nih, gitu bisa kali gitu. Terus abis itu ntar dia pulang udah ya nggak tahu ya, gue bukan suzon nih, gue cuma skenario, membaca skenario. Ya karena gue mikirnya sampai begitu juga,
makanya gue tuh tidak mengiyakan gitu. Jadi, nah kemarin itu gue juga sempat matching gitu sama, jadi dia tuh orang Bandung, matching tapi lagi. kerja di sini. Oke. Dia itu sapioseksual. Terus dia suka deep talk gitu. About all gue ketemu atau spesifik topik? Semua hal gitu. Okay. Jadi gue ketemu sebagai teman aja, dan kebetulan gue jadi curhat ke dia dan gue sempet nangis. Ya mungkin dia nyentuh, terus dia nyentuh gue tanpa izin, ya oke lah, karena gue kan ini nangis ya. Orang juga kalau misalnya ngelihat itu pasti udah langsung nyentuh buat calm down gitu kan. Nah terus yang ketemu lagi nih di date yang kedua, terus nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ini ngegenggam tangan gue gitu pas lagi jalan. Terus pokoknya jadi super touchy gitu, yang ngelus kepala gue, yang sampai waktu gue nyetir pulang dia itu megangin tangan gue sampai dicium-cium gitu kan. Gue kayak apaan sih nih orang. Tangan lu lagi tangan lu lagi di setir. Satu disetir, yang satu terus dia dicium-ciumin. Oh kayak yang itu nyiumin tangannya ini ya. Lo tahu kan maksud gue? Lo tahu kan? Yang kita bahas kemarin kan? Iya. Lo kayak gitu. Dia kayak gitu. Ya nggak sampai dicupang, disedot-sedot gitu juga kali goblok. Nyedot-nyedot ikan. Iya, terus gue nanya kan, lo kenapa kok megang-megang gue? Gue bilang kayak gitu. Oh lo to the point ya, berani ya? Karena dia juga kayak gitu, dia tipe yang kayak gitu. Gue nanya, lo kenapa kok megang-megang gue? Gue bilang kayak gitu. Terus nggak apa-apa, gue suka physical touch aja. Dia tahu kan gue udah pernah sama 31 orang, dan dia berpikiran nih kalau misalnya gue juga suka physical touch gitu. Jadi apa ya, gue langsung kayak jadi karena lo tahu gue dengan 31 orang, lo anggap gue gampang gitu. Lo bisa megang-megang gue, ya yang kayak gitu. Dan itu tuh bikin gue jadi kayak backup gitu. Dia tuh ngajakin gue ketemu lagi kan, cuman kayak gue menghindar. Gue bilang gue mau keluar kota. Terus Instagramnya doi gue hide gitu buat ngeliat story gue. Apa ya, kayak apa sih ini orang. Kan gue tuh baik ya gitu, kenalan sama dia ya udah temenan ya. Dia dari luar kota, baru di kota ini ya gue pengen ngeliat nemenin dia lah, ngeliat nih kota gimana gitu. Dan dia bilang gini, kok gue tuh nggak mau tubuh lo kok, gue emang suka aja kayak gitu. Ya kalau misalnya ya mungkin itu cara lo mengekspresikan diri dengan cara nyentuh orang. Cuman lo harus tahu nggak semua perempuan mau. Gue bilang kayak gitu. Terus ya udah, ya mungkin dia juga ngerasa kali ya karena gue ngejauh. Terus ya gitu, ya gue gitu deh kalau misalnya udah mulai deket sama orang terus tiba-tiba ilfeel, gue ngejauh. Makanya nih gue 3 tahun single, Pak. Oke, jadi lu benar udah bisa ngebaca nih sekarang ya orang yang kayak gimana nih. Gue jauhin aja deh. Makanya kan gue sekarang gue tuh bener-bener ngerem banget. Jadi 2 tahun pertama gue single itu gue nggak ada hook up sama siapapun. Terus, selama 2 tahun single? Selama 2 tahun single itu gue nggak ada hook up sama siapapun. Terus tahun lalu gue itu deket sama orang. Akhirnya gue deket sama orang. Terus kita ketemu dan hook up tapi nggak jadian. Tapi gue ini nih jadi kayak teringat
nikmatnya hookups lagi. Terus gue nyoba buat FWB gitu kan, dan gue tidak menemukan nikmatnya lagi. Gue lebih prefer buat untuk punya rasa dulu gitu loh. Karena making love sama having sex kan beda. Jadi kayak gue lebih prefer untuk making love deh. Dan ini belum ada ketemu siapa-siapa, jadi ya gue nggak tahu. Ya kalau toh kalaupun nih gue itu sexting ataupun VCS itu hanya untuk memenuhi kebutuhan gue aja buat ngegoda orang. Oh, oke. Lu suka ya tising-tising goda-godain gitu ya? Iya, kan kayak kalau misalnya ngelihat gitu kan lucu ya. Gimana coba Ngelihat reaksinya gitu kan lucu. Mostly pada orang-orang tuh pada ngelihat gue tuh oke, gue tuh anaknya pendiam, kalem gitu. Nah, kalau misalnya nih gue tahu gue ketemu sama ini orang buat niatannya hookups, tapi dia itu tuh nggak ngapa-ngapain. Kayak gue gemes aja gitu. Kemarin tuh sempet juga tuh ketemu gitu kan, oke, kita ngobrol segala macam. Omongannya itu tuh udah omongan tentang seks segala macam gitu kan. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya megang gue enggak gitu. Akhirnya gue tarik tangannya dia gitu. Waktu itu kita jadi kan gue bawa mobil nih, mobil gue taruh di mall gitu, terus gue jalan sama dia di mobil dia. Di lampu merah gitu tuh tangan dia langsung gue tarik ke paha gue. Anjir. Dan dia shock. Gila lu. Dia shock. Soalnya dia tuh gemes banget gitu loh. Kayak kita tuh udah ngomongnya tuh udah yang nggak difilter sama sekali, tapi dia tuh masih ngejaga gitu loh. Gue jadi gemes sama dia. Jadi kenapa katanya gitu. Terus gue tanya balik, kenapa kok diem aja? Nggak apa-apa, aku kaget katanya. Terus ya udah, ayo dong, masa sih hebat di omongannya doang, gue bilang gitu. Terus pas mau deket nih ke mall, gue bilang ke dia, ya udah deh, anterin aku aja pulang, mobilnya tinggal aja gitu. Terus ya udah, ya udah, waktu pulang gue ngeblow job dia gitu. Anjir, lu blow job? Dia nyetir, tapi gue blow job. Dia suka kalau misalnya disedot diseputinnya gitu. Ngelihat reaksinya yang kayak gitu loh, gue gemes. Anjir. Udah 2 kali kayak gitu sama dia, dan belum ada kesempatan buat ngamar lagi sih. Belum ada ya kita belum sampai di kamar berdua gitu, belum. Jadi cuma sekadar ya blowjob doang sama coli memek. Coli memek, cocomek. Lah tapi kan lu sebenarnya di mobil pun bisa. Apa lu nggak suka explore yang hal kayak ya main di mobil kan bisa? Bisa sih, cuman kayak gue mikirnya karena kan sekarang ya kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu tuh orang Indonesia kan ribet ya, rese gitu. Kalau direkam gimana kalau pas lagi ketahuan? Kalau direkam sama orang luar maksudnya? Sama orang ya, kalau misalnya ketahuan nih terus mereka ngerekam dan itu bakalan ada di internet, gue nggak mau. Ya mungkin kalau dulu gue begitu, tapi kalau sekarang mungkin karena makin dewasa dan dengan kemajuan teknologi gue mikir kali kalau mau kayak gitu. Kalaupun iya pas lagi hujan deras nggak ada tuh yang rese.
Oke. Mau mobil bergoyang gimana pun asal hujan deras, itu kuncinya. Oh, kebetulan nih belum ada hujan nih ya. Di sini hujan terus sih Pak, tiap hari. Nah, kebetulan tuh. Tapi ya gimana sih, gue lagi nggak mood aja. Oke, ya paham sih kalau mood tuh segalanya ya. Iya. Kalau ini aja gue apa? tuh Apa? Ini aja gue kan punya sex toy kan. Ini aja gue 1 bulan nggak ada dipakai tuh. Ya gitu, gue tuh mood-moodan banget dah anaknya. Tapi lu ada nggak sih kayak misalkan nih something yang bikin lu bener-bener bikin anjir nih, bikin sange banget nih, bikin naik banget nih. Aduh, ayo deh gitu. Ada nggak? Kalau apa ya? Ya gitu, kalau misalnya nih, jadi tuh sekarang itu tuh gue tipenya yang gue nahan 2-3 bulan, gue nggak ada main. Nah pas main tuh baru tuh baru sikat hajar gitu ya. Semua. Iya. 3 bulan tahan nih. Maksud gue ada nggak yang bisa bikin lo tuh kayak ini lu lagi puasa tahan 3 bulan, terus di tengah 3 bulan tuh ada sesuatu something yang bikin lo buyar udah akhirnya main juga gitu. Ada nggak cowok yang kayak mungkin aduh anjir gue suka banget nih sama yang anjing brewoknya sampai keluar misalnya. Ada nggak sih yang kayak gitu yang menghancurkan puasa 3 bulan super power lo itu? Kalau sekarang sih belum ya, karena gue juga lagi puasa main dating apps, jadi untung belum aja. ada sih. Nggak tahu ya kalau misalnya di Jakarta. Kalau di Jakarta mau mungkin bisa tiap hari gitu. Anjir. Udah buruan lo ke Jakarta lah. Pagi siang malam. Gila. Lu pernah ya pagi siang malam beda-beda orang? Pernah dulu. Anjir. Waktu gua lagi liar-liarnya. Wow, udah jinak nih sekarang. Jadi kan jadi dari 24 itu 4-nya kan FWB, jadi 20 orang kan. Sisanya nih. Iya. Nah ya, yang 20 orang itu ada yang bisa sekali, ada yang 2-3 kali. Jadi mungkin kalau rumah gue itu bisa berkata, bisa ngomong nih sama siapa aja nih. Anjir. Si Brenda. Anjing ganti-ganti. Tapi kalau lu Iya, tapi lu pernah nggak, maksudnya gini, iya. cerita, lu pernah nggak kayak cerita nih, biasanya kalau cewek kan lu punya sohib tuh kayak sahabat yang lu sering sharing, sering cerita, lu sering cerita ini nggak kayak gini nggak ke, mungkin lu punya sahabat yang deket banget sama lu, cewek atau cowok? Kalau misalnya sahabat gue yang ini sih gue cerita iya, cuman nggak sedetail ini. Tapi kalau misalnya yang mantan FWB jadi sahabat gue itu ada yang gue literally cerita gimana sedetail itu ya sih sama mantan FWB gue ini. Oh, yang lo kirim videonya? Itu beda Pak, itu udah cuma temenan doang. Itu mulu patokannya ya. Gue bingung loh. Gitu nggak gue kirim. Jangan dong, itu kan buat lucu-lucuan. Kan gue bersyukur. Soalnya kan kalau lu nyebutin kata FWB, anjing yang mana, banyak banget anjir. Kan FWB gue cuma 4, yang lain on semua. On maksudnya? Oh, ONS. One night stand doang. Oke. Iya paham. Iya oke. Jadi dari lo ada yang kira-kira mau lo ceritain lagi nggak yang lo belum ceritain? Ini kan dari gue sih kayaknya udah seru banget, udah banyak hampir semua. Kira-kira dari lo ada nggak sih pengalaman lo yang pengen lo ceritain? Mungkin belum keluar dari tadi. Jadi gue itu dulu pernah main di pantai selatan. Yang bener lo.
sumpah demi apapun gue pernah main jadi ada nama pantainya Pantai Jungbok, itu ujung deh pokoknya setelah Pantai Wedi Ombo. Waktu itu 2016 ya, awal-awal tahun gitu. Jadi gue itu dari Jogja naik motor ke Dieng. Nah pas pulang dari Dieng singgah ke Kebupen, mau balik ke Jogja, tapi ternyata malam minggu kan, terus mikir ya udahlah di Jogja macet, terus ya udah kebetulan lewat Bantul, terus nyari di Instagram tempat penyewaan tenda segala macem, ya udah akhirnya kita ke Pantai Jungbok itu. Nah karena nih gue kan sudah menahan-nahan yang dari Dieng, karena yang di Dieng itu tuh literally ribet gitu loh. Soalnya waktu kita satu tenda si penjaga itu tuh langsung nyamperin gitu. Oh langsung ditanya-tanya sudah nikah belum gitu? Iya. Anjrit. Terus yang di Jungbok itu kan sepi, jadi itu cuma ada tiga tenda, yang satu rombongan touring motor gitu, yang satu pacaran sama gue, sama partner gue itu. Terus ya udah, ya gimana sih, pantai sepi, terus ada api unggun, terus suara ombak, Milky Way yang gila romantis banget kan. Iya. Terus ya udah terbawa suasana gitu. Nah kebetulan gue pakai tank top warna hijau, Pak. Iya anjir serem banget lu. Iya waktu itu gue nggak mikir, gobloknya tuh gue nggak mikir gitu. Terus pas besokan paginya gue nyariin tuh tank top, kok kagak ada, hilang. Ih goblok. Gitu kan. Lu lepas emangnya? Terus. Ya kirain kan maksudnya lu masih oke. Ya dilepaskan. Nah besokan paginya waktu udah sampai rumahnya partner gue nyariin lah, ini kemana ya, kok nggak ada, gue cariin gitu. Terus udah baru mikir, iya kan Pantai Selatan, wah goblok banget dah. Kalau misalnya emang si Nyai itu tuh beneran marah tuh gimana, gue udah nggak ada di dunia ini lagi kali. Nah ya itu makanya tuh yang kayak gitu-gitu tuh dulu tuh gue nggak pernah mikir sejauh itu. Sekarang tuh gue mikirnya jauh banget gitu, karena ya dari pengalaman gue itu. Terus juga dulu gue pernah di Malaysia matching juga gitu sama orang Arab. Kan dulu saya fetish sukanya sama orang Arab, dan fetish gue itu facial hair gitu kan. Gue suka sama cowok berewokan. Gue tuh dijemput ke hotel, ke apartemennya dia buat main gitu. Untungnya gue dibalikin ke hotel. Kalau misalnya nih kalau kita lihat di berita-berita, kalau misalnya gue nggak balik gimana, bisa jadi kalau misalnya dia si penculik atau dia atau dia rame-rame gitu ya, jualan organ segala macem. Iya yang kayak gitu-gitu dah gue sekarang mikir. Makanya gue itu tuh sangat-sangat memprioritaskan untuk tahu dan kenal dulu sama orang, baru gue mau itu ya jadi pengalaman gue lah gitu. Kalau misalnya ya lo sange ya sange, tapi jangan sampai melupakan hal-hal yang bisa jadi membahayakan diri lo aja. Itu mantap. Gue juga pernah sama orang Pakistan, jadi dia pelaut gitu di kapal tanker. Anjir, kapal tanker. Satu perusahaan minyak di Indonesia gitu kan. Gue ketemu sama dia, terus pulang gue dibungkus. Gue harus naik speedboat ke tengah laut. Gimana maksudnya? Terus kan gue ketemu sama dia dating, terus habis itu gue dibungkus kan, diajakin ke kamarnya si
orang Pakistan ini, which is ya di kapal itu, jadi juga nggak mau keluar duit buat bayar hotel kali ya. Oh, jadi lu main Jadi- sama dia di kapal tanker? Jadi gue gue harus naik speedboat dulu ke tengah laut kayak 15 menitan gitu dari pesisir pantai. Terus gue itu fobia laut ya. Iya. Gue fobia laut dan gue fobia ketinggian. Lo bayangin aja dari speedboat gue harus naik tangga ladder yang goyang-goyang gitu kan. Iya, paham. Ya gue mikir, wah kalau misalnya waktu itu tuh gue hilang kesadaran dan gue jatuh itu gimana ya, hanya untuk having Kenikmatan. sex, kayaknya nggak worth it itu juga gitu. Terus juga untungnya waktu itu pakai pengaman kan. Kalau misalnya nih gue nggak pakai pengaman, emangnya gue nggak mikir apa tuh pelaut tiap ke negara mana sama siapa aja ya Oh kan. iya benar, penyakit ya. Ya makanya itu kayak banyak pelajaran yang bisa gue ambil. Terus juga dengan bicara terbuka sama orang, gue jadi bisa explore hal-hal yang baru, yang kayak ternyata ada loh yang suka golden shower gitu, padahal kan ikan jijik ya. Iya benar. Ya yang kayak gitu. Jadi kayak nah kebetulan gue tuh SMA-nya kan asrama ya Pak. Jadi gue tuh tidak terekspos sama hal itu sama sekali sampai akhirnya gue kuliah dan ngelihat ternyata dunia tuh kayak gini. Ternyata gue itu tuh beneran dijaga banget lah sama orang tua gue gitu. Ternyata malah rusak. Ini Malah rusak. tapi ya dari itu juga gue belajar kok. Jadi dulu itu kenapa gue jadi bisa liar itu juga karena kecewa gitulah sama orang tua gue. Makanya ya gue juga udah rusak gini, sekalian aja rusak gitu. Sampai akhirnya gue menerima keadaan gue. Oke, gue udah kayak gini kok, gue harus mencintai diri gue sendiri. Ya self love, self acceptance itu penting banget. Jadinya kalau gue udah menghargai diri gue sendiri, kalau misalnya ada orang lain ya emang gue masa lalu gue gini, tapi kalau lo bisa menghargai diri gue bukan hanya dari masa lalu gue, that's great gitu kan. Ya gitu deh, bacot ya gue ya. Cie, curhat banyak nih. Ya gitu deh Pak. Seru. Ada lagi gak kira-kira cerita yang mau lo ceritain atau udah semua? Udah sih. Seingat gue udah sih. Seingat gue. Yang lebih parah dari gue tuh banyak tuh. Iya, paham sih kan, gue paham. kan gue. Apa Tapi lagi? gue mau nanya sama lu boleh nggak? Boleh lah. Boleh dong. Lo pernah di mana aja? Mainnya? Iya, kayak mungkin di emergency stay gitu, atau di mana, di ruang meeting. Gue sih nggak pernah aneh-aneh, Bren. Maksudnya gue tuh sebenarnya lihat ini dulu ya, lihat lawan mainnya dulu. Maksudnya deal-dealan sama dia. Kalau dianya juga nggak nyaman, terus gue nggak bisa maksain gitu loh. Gue nggak se alpa gue nggak sengotot itu memaksain keinginan gue, karena kan yang kita cari kenyamanan dong. Kalau misalkan lu udah gak nyaman, walaupun gue misalkan adrenalin gue kepacu banget nih kalau misalkan main di tempat beresiko, tapi buat lawan mainnya tuh jadi kayak takut, terus dianya juga ngerasa insecure sama kondisi yang ada di sekitar. Ya mending gue nggak usah sekalian deh, gue nggak bisa maksa gitu loh maksudnya. Gitu. Iya, malah Ya, gue aja paling kadang gak berani gue lihat cewek. Gue gak berani, maksudnya lihat cewek gak nyaman tuh gak betah. Gue juga jadi ikut gak betah.
gue se-adrenalin rush itu sih yang dulu aja waktu sama mantan gue yang pertama. Kan dia sharing kamar tuh sama abangnya. Kebetulan kamar mandinya itu kan di dalam kamar. Jadi abangnya lagi mandi. Anjrit. Itu main. Tapi kan terus abangnya keluar. Emang sempet? Abangnya keluar. Sempet lah. Quickie. Oh, quickie. Oke. Terus abangnya sempet keluar, terus kita ya pura-pura main komputer aja gitu kan, lagi duduk di kursi. Anjir goblok. Itu tuh masih gitu kan. Hah? Masih? Terus juga ya masih nancep. Anjir seriusan lu? Pak. Masih iya. nancep. Masih nancep. Ya gimana sih, orang pacaran mah kan pangku-pangkuan kan udah biasa ya. Iya. Anjir gue gak bayangin sih. Kebetulan gue juga pakai rok gitu kan, yang nggak kelihatan. Anjing lagi nancep, ada abangnya terus keluar, terus udah. Iya, abangnya tuh keluar kamar gitu, tapi pintunya kebuka. Dan kamarnya di itu tuh berseberangan sama kamar orang tuanya sama kamar mandi yang di luar, kamar mandi tamu gitu. Tapi gimana sih ya, kan lagi sange itu kan. Anjir. Ya masa nanggung. Akhirnya dikelarin. Ya udah gitu. Akhirnya diselesain. Oke. Yalah. Gila sih lo, anjir ada-ada aja. Ya itu sih, itu lebih adrenalinnya lebih terpacu nggak sih? Iya benar. Di rumah gue yang di sini juga abang gue kan lagi sepi. Dulu sebelum rumah gue punya CCTV ya. Oh iya, ada CCTV ya. Jadi gue lagi main di ruang tamu, terus tiba-tiba abang gue datang. Jadi anjir partner gue itu gue udah nyelesain gitulah pokoknya, ya keluar di dalam segala macem. Keluar di dalam? Terus gue dulu tuh kadang ya sampai sekarang sih ya, tapi lihat-lihat juga gitu track record partner gue itu sama siapa aja gimana. Yang pasti sih supaya gue nggak hamil selalu setelah mens gitu sih. Jadi pas lagi tidak subur gitu kan. Ya gitu. Nah udah tuh gue nyuruh dia buat keluar rumah gue itu dari tanah samping. Kebetulan dulu belum ada di pagar gitu rumah gue. Nah di samping rumah gue itu tuh ini ada rumah tapi kayak udah ditinggalin lama, jadi kayak ini rumput-rumput liar tinggi gitu. Tahu. Tunggu, tapi ini lu udah selesai mainnya? Udah. Oh udah keluar, terus tiba-tiba abang lu datang. Pas mau keluar, hampir keluar, abang gue datang. Kan mesti buka pagar dulu, pagar dulu. Ya itu masih ada waktu lah. Gitu. Anjrit, masih diselesain tuh. Anjing goblok. Anjrit. Iya. Ya gitu. Bangke Brenda anjrit lah. Udah terus dia bercecer dong anjrit. Lu tiba-tiba kan langsung keluar, terus langsung cabut, terus dia keluar, gimana anjir berceceran? Aduh, kalau diinget-inget lagi juga gue udah bingung deh tuh kayak gimana. Anjrit. Oke lah, kayaknya segitu dulu aja kali ya Bren. Atau ada yang mau lu ceritain lagi? Udah cukup. Ntar kita kapan-kapan ngobrol lebih lama lagi Bren. Aduh lu ke Jakarta lah. Iya mau banget, tapi papa nggak
nggak boleh, kan aku anak baik, harus dengar kata papa. Oh iya baik sih, bener, baik banget. Baik Aduh. kok gue, depan Iya. keluarga gue. Anjrit. Ya yaudah kawan-kawan, kita pokoknya kalau lu ke Jakarta kita rekaman lagi ya. Rekaman apa? aduh tidak usah dibahas, makanya rekaman, terserah rekaman apa. Iya. Thank you Brenda, gua undur suara dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.